Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog saya bersama Bang Tony. Bang Tony, tadi ada pertanyaan saya tadi mengenai makna kalimat tolong selamatkan Lampung Selatan. Ya, memang beliau tidak menyampaikan secara langsung apa yang harus diselamatkan. Tapi saya bisa memaknai yang pertama bahwa Lampung Selatan baru saja mendapat musibah bahwa kepala daerahnya bermasalah dengan hukum, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadi kemunduran terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah, karena seyogyanya APBD itu bagaimana bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi justru ini tidak dapat digunakan, bahkan banyak silva yang begitu besar. Bukannya malah lebih baik kalau masih menyisakan anggaran itu? Tidak, seharusnya anggaran itu harus dibelanjakan. Ya. Berbeda dengan keluarga, kalau keluarga harus ada tabungan, kalau pembangunan harus dibelanjakan untuk rakyat, karena pada hakikatnya itu adalah uang rakyat yang harus dibelanjakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, karena silva, kemudian kita tahu bersama ada anggaran sebesar 250 miliar yang tidak dapat digunakan, itu justru dideposito di salah satu bank. Nah, ini juga melukai hati masyarakat, seharusnya kan digunakan untuk pembangunan. Itu maknanya mungkin. Kemudian yang ketiga, terjadi kemunduran. Lampung Selatan ini adalah kabupaten induk sebenarnya. Dulu ada Lampung Selatan, Tanjung Karang, Teluk Betung, Lampung Tengah, kemudian Lampung Utara. Lampung Selatan sudah punya anak Kabupaten Tanggamus, ada cucu Prengsewu, dan buyutnya adalah Kabupaten Pesawaran. Tapi justru Lampung Selatan tertinggal dengan anak cucu dan buyutnya. Nah, ini terbukti dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan yang begitu rendah. Kemudian nilai tukar petaninya juga masih rendah. Berapa indeks IPM-nya? Saya datanya nggak buat, tapi IPM-nya termasuk rendah karena masyarakat Lampung Selatan yang menempuh pendidikan tinggi, perguruan tinggi sangat kecil sekali. Itu sekolahnya masih tinggi, sekolahnya begitu kalau IPM-nya rendah. Kemudian dari SMP ke SMA juga itu kecil. Nah, ini harus kita pacu agar IPM Lampung Selatan ini semakin tinggi. Kemudian Gini rasionya juga cukup lebar. Jadi antara kesenjangannya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Dan angka kemiskinan juga tinggi. Dan terakhir, dampak terhadap COVID-19, Lampung Selatan termasuk yang tertinggi angka PHK. Pemutusan hubungan kerja dan angka penganggurannya. Nah, itu menurut saya maknai, itulah yang harus diselamatkan. Bagaimana Lampung Selatan bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain atau kabupaten lain yang lebih maju gitu. Kalau dilihat dari geografis ya Bang ya, kan luasan Lampung Selatan sangat luas. Dari jumlah penduduk juga masuk dalam kategori yang penduduknya cukup banyak. Dan beberapa sentra-sentra industri kan justru sebenarnya kan banyak di Lampung Selatan. Apa kok yang menjadi masalah tadi sehingga kok yang tadi Abang ceritakan kok berbagai masalah yang terjadi di Lampung Selatan itu cukup krusial tadi. Apa yang salah di situ? Saya kira pengelolaan yang kurang baik, kemudian bagaimana aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan itu kurang bersungguh-sungguh kalau menurut saya, untuk melaksanakan pembangunan, kemudian bagaimana membangun sistem pemerintahan yang baik dan ke masyarakat. Ini bukan karena dampak bahwa tadi yang Abang katakan, bahwa ada musibah besar tadi, karena bupatinya bermasalah dengan hukum, kemudian akhirnya ditunjuk sebagai PLT, yang tentunya kan kewenangan PLT kan juga tidak sebaik, tidak seluas bupati definitif. Apa jika itu menjadi sebab ketidakmaksimalan yang tadi Abang ceritakan? Ya, jadi begini, tata kelola pemerintahan itu tidak hanya tanggung jawab bupati semata. Itu mulai dari kepala daerah, OPD, sampai dengan tingkat satuan kerja yang
paling bawah. Nah ini harus bersinergi dan memang kepala daerah sebagai administrator pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan inilah menjadi pemegang kebijakannya. Nah sehingga dibutuhkan menurut pendapat saya ini seorang kepala daerah yang punya inovasi, kemudian punya semangat untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan dan tidak hanya berpatokan kepada APBD. Karena siapapun kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan, apabila hanya mengandalkan kepada APBD, saya bisa jamin 50 tahun ke depan Lampung Selatan tidak akan pernah maju. Akan maksimal ya. Ya. Bang, Abang kan tadi katakan sudah ada 170 titik ya yang sudah 117. 117 titik. Persoalan-persoalan krusial apa yang Bang Tony bisa tangkap ya dari tadi udah Abang ceritakan mengenai masalah kesenjangan, apalagi ya kira-kira yang menurut Abang apa sih yang menjadi persoalan-persoalan utama daripada masyarakat? Ya. Yang pertama infrastruktur. Jadi masyarakat mengeluhkan infrastruktur yang buruk di Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Namun kalau hanya kita mengandalkan APBD Lampung Selatan untuk memperbaiki seluruh infrastruktur tidak mungkin. Jadi harus ada kemampuan untuk bersinergi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat dan dengan dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah angka pengangguran yang tinggi. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah pertanian. Pada saat masa tanam, pupuk sulit didapatkan. Dan memupuk ini, pupuknya tidak satu. Pada saat akan tanam, pupuknya beda. Usia beberapa bulan, pupuknya pun berbeda. Gitu. Mau tanam, pupuk tidak ada. Ada benih, bibit, bantuan pemerintah, tapi kualitasnya kurang baik. Sehingga kalau ditanam, produktivitasnya itu tidak maksimal. Kemudian lagi pasar. Jadi pemerintah dalam hal ini belum memberikan peluang yang sebesar-besarnya atau memberikan ruang untuk pemasaran dari hasil-hasil produk pertanian. Yang ketiga, begitu harga jatuh, negara dalam hal ini pemerintah kabupaten tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga petani dibiarkan saja menderita. Untuk menyelamatkan harga tadi ya? Ya. Sekarang harga karet jatuh, kemudian gabah jatuh, cabai juga ikut jagung jatuh, jatuh. cabai jatuh dan komoditas pertanian lainnya, tidak ada peran apapun terhadap pemerintah. Sehingga petani menyatakan tidak ada pemerintah kabupaten, toh kami masih seperti ini. Gitu. Nah, oleh karenanya mereka butuh seorang pemimpin yang bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan kondisi yang ada ini. Itu diantaranya kira-kira. Kemudian tingkat kemiskinan juga tinggi di Kabupaten Lampung Selatan. Nah ini tugas berat, PR berat bagi pemimpin Kabupaten Lampung Selatan 5 tahun ke depan. Ya, oke, kita break lagi, kita akan break, kita akan kemudian akan bincang lagi mengenai apa yang akan dilakukan apabila nanti Bang Tony dipercaya untuk memimpin Lampung Selatan. Ya.